Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Mahalia Lateina, NIM 1221028, kelas HES-A, mata kuliah Ulumul Hadis, dosen pengampu Pak Lukman Hakiki Amirullah MH. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hadis dhaif disebabkan kecacatan rawi, mendefinisikan hadis maudhu', matruk, dan munkar. Hadis dhaif disebabkan kecacatan rawi. Banyak macam cacat yang dapat menimpa rawi ataupun matan. Sebagaimana telah diketahui bahwa di antara syarat diterimanya suatu hadis adalah para rawi memiliki sifat debit. Debit ialah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya kapan saja ia menghendakinya. Dan juga telah kita bicarakan bahwa sifat yang membawa seseorang untuk memegang teguh takwa dan kehormatan diri serta menjauhi perbuatan buruk seperti syirik, fasik, dan bid'ah. Adapun cacat pada matan, misalkan terdapat sisipan di tengah-tengah lafadz hadis atau diputarbalikkan sehingga memberi pengertian yang berbeda dari maksud lafadz yang sebenarnya. Ada pula cacat pada keadilan disebabkan oleh 4 hal, yaitu dusta, tertuduh berdusta, tidak dikenal atau jahalah, dan bid'ah. Macam-macam hadis dhaif karena cacat pada rawi atau matan. 1. Hadis maudhu', 2. Hadis matruk, 3. Hadis munkar, 4. Hadis mu'allal, 5. Hadis mudraj, 6. Hadis maklub, 7. Hadis syadz. Namun, di sini saya akan mempresentasikan ketiga hadis saja, yaitu hadis maudhu', matruk, dan munkar. Yang pertama, hadis maudhu'. Al-hadisul maudhu'u. Hadis palsu dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah hadis maudhu'. Secara etimologi, al-maudhu' merupakan bentuk isim maf'ul dari kata wada'a yad'u. Kata tersebut memiliki makna menggugurkan, meletakkan, meninggalkan, dan mengada-ada. Jadi, secara bahasa, hadis maudhu' dapat disimpulkan yaitu hadis yang diada-adakan atau dibuat-buat. Menurut terminologi hadis maudhu' terdapat beberapa pengertian. Di antaranya, menurut Imam Nawawi, definisi hadis maudhu' adalah hadis yang direkayasa, dibuat-buat, dan hadis dhaif yang paling buruk. Meriwayatkannya adalah haram ketika mengetahui kepalsuannya untuk keperluan apapun kecuali disertai penjelasan. Ada juga yang berpendapat bahwa hadis maudhu' adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW secara mengada-ada dan dusta yang tidak beliau sabdakan, beliau kerjakan, ataupun takrirkan. Sedangkan menurut sebagian ulama hadis, pengertian hadis maudhu' adalah hadis yang dicipta serta dibuat oleh seseorang pendusta yang ciptaan itu dinisbatkan kepada Rasulullah SAW secara palsu dan dusta, baik hal itu sengaja maupun tidak. Yang kedua, hadis matruk. Al-hadisul matruku. Menurut bahasa, matruk merupakan isim maf'ul dari lafadz taraka, yang berarti meninggalkan, sedangkan matruk sendiri berarti sesuatu yang ditinggalkan. Sedangkan menurut istilah, seperti dalam kitab Minhatul Muqhidz, bab hadis matruk adalah hadis yang para rawinya secara individu melakukan kebohongan agar hadis itu bertentangan dengan kaidah-kaidah yang telah diketahui dan tidaklah diriwayatkan kecuali berasal dari dirinya rawi itu sendiri.
Yang ketiga, hadis munkar, al-hadisul munkaru. Menurut bahasa, munkar adalah isim maf'ul dari lafadz angkara, yang berarti mengingkari, sedangkan munkar berarti sesuatu yang diingkari. Adapun menurut istilah, maka para ulama ahli hadis memberikan pengertian dengan kalimat yang berbeda-beda, namun memiliki makna yang sama. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang dhaif yang bertentangan dengan riwayat yang kuat. Ada pula yang berpendapat lain, sebagaimana dalam kitab Minhatul Muqis, bab hadis syadz dan hadis munkar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang dhaif yang bertentangan dengan rawi lain yang lebih rendah kedhaifannya daripadanya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.